Krisis kesehatan terus terjadi di tengah pandemi COVID-19. 18 petugas kesehatan di Garut, Jawa Barat belum mendapatkan Tenaga medis yang bertugas di RSUD Perwali menjalani perawatan selama 12 hari positif COVID-19. Diketahui setelah pihak kepolisian kembali tes swab terhadap 65 tenaga medis. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Di sini saya mau tanya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang pandemi COVID-19 ini? Sebelum saya menjawab, mungkin saya perkenalan singkat dulu ya. Saya Robi Suyanto, atau saya bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Nah, di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, kita juga menangani pasien-pasien yang penderita COVID, dan pasiennya pun juga banyak juga yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, menurut saya terkait dengan pandemi COVID ini, kalau di Indonesia sendiri ya, itu menurut saya itu cukup serius. Kenapa? Kita coba lihat dari data, jumlah penderita sekarang sudah sampai 210.000 lebih. Ya, mulai dari bulan Maret sampai bulan September ini, total 6 bulan kurang lebihnya. Dari yang pertama penderitanya cuma 2, kemudian menjadi 50.000 itu dalam waktu berbulan-bulan. Tetapi dari 50.000 ke 100.000, 100.000 ke 150.000, hingga 150 ke 200.000, itu semakin lama waktunya semakin singkat. Ya, berarti jumlah yang terinfeksi atau terkonfirmasi COVID itu sangat banyak dan pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian yang kedua, kemarin kalau misalnya kita baca berita, jumlah penderita COVID dalam 1 hari itu bertambah 3.000 lebih, dan itu rekor baru di Indonesia. Ya, terus kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, sekarang kan lagi rame berita masalah PSBB di Jakarta, itu juga karena lonjakan penderita COVID yang banyak di sana. Nah, kalau misalkan memang melihat dari data-data tersebut, ya kita juga harus, dari saya pribadi dan juga saya berharap dengan teman-teman juga, kita harus tetap menganggap COVID ini suatu masalah yang serius. Begitu. Makasih Pak atas pendapat Bapak. Ya. Lalu bagaimana dengan pendapat Bapak sendiri mengenai protokol yang sedang berjalan saat ini, Pak? Protokol. Jadi protokol kesehatan Indonesia sendiri itu mengacu pada Badan Kesehatan Dunia atau yang kita sebut dengan WHO. Mulai dari seperti cuci tangan, terus kemudian memakai masker, menjaga jarak kurang lebih sekitar 1 hingga 2 meter antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian juga
sebisa mungkin hindari berkumpul atau bergerombol di ruang tertutup dalam jangka waktu yang lama. Nah, protokol di Indonesia itu sebenarnya sudah diterapkan seperti itu. Namun, dari kesadaran masyarakat sendiri, itu pun juga kurang dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi, masih banyak kita temui misalkan di jalanan ya, banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Itu salah satu contohnya. Jadi, kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol ini masih sangat rendah. Efeknya apa? Kalau protokol kesehatan ini masih belum dilakukan dengan maksimal, otomatis Indonesia masih, dalam tanda kutip, masih berada dalam zona merah. Bahkan di negara lain sudah mulai turun jumlah penderitanya, tetapi di Indonesia malah semakin meningkat. Jadi terkait dengan protokolnya, secara keseluruhan pemerintah sudah menyarankan sesuai dengan yang WHO buat protokolnya, tetapi dari masyarakat sendiri masih kurang kesadarannya dalam menjalankan protokol. Gitu. Lalu, apakah di daerah Bapak masyarakatnya sudah patuh terhadap protokol kesehatan? Kalau terkait patuh atau tidak ya, sejauh ini masih banyak yang tidak patuh. Karena saya tinggalnya di daerah Gresik, saya lihat sehari-hari masih banyak yang tidak menggunakan masker. Kemudian yang kedua, karena di Gresik itu budayanya adalah kumpul dari satu rumah ke rumah yang lain, atau kemudian di warung juga, mereka saling berkumpul di sana tanpa menggunakan masker, dan jaraknya pun sangat dekat antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi menurut saya pribadi, dan menurut dari pengamatan saya, masih sangat jauh dalam menjalankan protokol. Oke, Pak, izin bertanya, kan tadi Bapak kan nyebutnya masih sangat banyak yang tidak mengikuti protokol kan? Ya. Kan bagaimana pandangan Bapak terhadap masyarakat yang belum melakukan protokol kesehatan? Kan kita soalnya kan sering, kok banyak banget ini orang melanggar, mikir apa, coba gitu. Mungkin menurut pendapat Bapak sendiri bagaimana? Ya. Sebenarnya begini, kalau menurut saya, pandangan saya terhadap masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan. Secara keseluruhan, pemerintah kan sudah menekankan harus memakai masker, hindari bepergian kalau misalkan tidak diperlukan, dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi juga pandemi COVID ini juga memiliki banyak efeknya, tidak hanya dari sisi kesehatan. Selain itu, bisa juga pada efek ekonomi, efek sosial, efek pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan masyarakat mau bepergian, kalau misalkan ke pasar atau memang bekerja, monggo, silakan. Asal wajib menggunakan seperti masker, harus cuci tangan, kalau misalkan bisa ditambahkan face shield. Tetapi kalau misalkan untuk masyarakat yang tidak mau patuh karena dengan alasan saya loh sehat-sehat saja, apa itu corona? Corona itu konspirasi. Mereka beranggapan seperti itu. Ya, kalau misalkan dari saya pribadi, ya memang karena dari masyarakat sendiri, ya mohon maaf, memang ya agak kurang percaya ataupun bebal, ya kita sebagai tenaga medis ataupun orang yang tahu atau yang sadar akan itu ya wajib mengingatkan. Ya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat itu sendiri. Karena yang masyarakat pun juga membutuhkan mencari, misalkan memenuhi kebutuhan ekonomi, mencari makan, kebutuhan sosial, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan, kita sebagai orang yang terpelajar, ya membantu mereka untuk mengedukasi. Setidaknya seperti itu. Oh, iya Pak, tadi kan Bapak bilang masih banyak masyarakat yang kumpul-kumpul, nongkrong gitu Pak. Mungkin saran apa yang bisa Bapak berikan agar masyarakat ini bisa
ikut ikut apa ya? Ikut melakukan protokol gitu atau bagaimana gitu, Pak? Ya, jadi Terima kasih. seperti yang kita ketahui, edukasi itu sudah ada di mana-mana melalui berbagai macam platform, melalui media massa. Kalau kita lihat dulu, ada Pak Yuri yang tiap harinya selalu promosi kesehatan melalui YouTube dan lain sebagainya, di TV juga. Itu saya rasa terkait dengan edukasi, saya kira sudah cukup. Nah, tetapi masih kan banyak yang abai atau acuh terhadap protokol kesehatan tersebut. Makanya kita juga harus menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga tokoh agama, dan juga polisi maupun TNI. Kita harus melibatkan mereka semua dalam mengedukasi, atau kalau misalkan memang diperlukan, itu juga ada istilahnya reward and punishment sendiri. Jadi kalau misalkan memang ada yang tidak melakukan protokol kesehatan tersebut, kita memberikan hukuman apa. Tapi harus yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Misalkan pada kondisi perekonomian di pasar, kan pasti kalau misalnya jual beli pasti akan ada suatu kerumunan. Nah, itu harus diterapkan bagaimana protokol atau SOP-nya, SOP standar-standarnya bagaimana kalau misalkan melakukan pembelian di pasar dan lain sebagainya. Tetapi kalau di warung, terus kemudian ngopi, ngafe, dan lain sebagainya, itu mungkin juga akan diberikan peraturan yang lebih ketat lagi. Dan itu harus melibatkan semua elemen masyarakat tersebut. Ya, baik Pak. Kalau Terima misalkan kasih. mau memberikan punishment, ya harus melibatkan dari kepolisian ataupun dari pihak tentara. Itu. Baik Pak, sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih atas Bapak bersedia meluangkan waktu untuk kami demi kepentingan tugas UTS ini. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih karena Bapak memberikan masukan kepada kami semua untuk menghadapi pandemi COVID ini dengan cara yang beredukasi begitu. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya.